Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi kita di bulan yang baru, di bulan Juni 2021 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kita semua tetap setia beribadah, tetap ikuti protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan bagi kita, sehingga kita berdoa pandemi COVID-19 boleh segera teratasi dan berlalu dari kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di bulan Juni ini kita akan memasuki bulan keluarga, di mana kita akan belajar berbagai hal tentang keluarga. Salah satunya adalah keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, dan ada juga tentang generasi anak panah dan materi yang lain yang kita akan belajar sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karenanya hadiri setiap pertemuan ibadah kita. Karena ketika kita menghadiri ibadah, kita tidak hanya sedang melakukan rutinitas belaka, tetapi kita sedang membangun roh kita agar tetap kuat di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang semakin sulit. Jadi ke depan kehidupan yang akan kita alami tentunya tidak semudah yang kita telah jalani. Siapakah mereka orang-orang yang berhasil melewati hari-hari yang sulit? Mereka yang tertanam di pelataran Allah. Mereka yang sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karenanya sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Bertekun dalam doa, bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga roh kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Selamat menikmati bulan keluarga di bulan Juni ini, dan saya percaya keluarga kita, keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya kasih. Shalom. Shalom, apa kabar? Shalom. Dahsyat luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita yang pertama pada hari ini. Kita naikkan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu dalam 3 bahasa. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yakti Allah
Yesus puji, yakti Allah Maha Kuasa, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya pertama pagi hari ini dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Baik yang mengikuti online maupun offline, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap beribadah kita mau sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk. Haleluya, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian dan pengagungan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan hidup yang baru. Darahnya menyucikan dan memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan hanya Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kembali dengan sungguh hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Yes, benar Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan karena
salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Oh, kami hidup karena salib-Mu, Tuhan. Kami menang, Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan sungguh kita katakan, karena salib-Mu, Tuhan, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu, Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Bawa penyembahan-Mu, bawa pujian bagi Tuhan. Hanya Dia segalanya dalam hidup ini. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena salib-Mu kami hidup. Kami menang karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena Engkau Yesus. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Yesus kami hidup. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena darahnya, salibnya, semua kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Namun itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita bawa penyembahan kita, syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Oh, kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau telah tebus dosa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Yes, benar Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menebus setiap kami Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, diciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru, diciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Bab darah-Mu yang telah menyucikan setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak bersuka cita bagi Engkau. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa hanya nama Tuhan, Dia menara yang teguh. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesusku. Kembali dengan sukacita, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, oh Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau termasyhur Tuhan, perkasa selamanya, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh sama-sama kita mau serukan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga,
Boleh berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Semua Bapak Ibu Saudara masih bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Hari kita mau kembali naikkan pujian ini. Kita mau katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kembali katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ada Yesus Tuhan. Lebih boleh dengan sukacita sama-sama. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus setiap kami Tuhan. Dan dengan nyawa-Mu Engkau menukar hidup kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, kami sepenuhnya milik-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa
dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu Tuhan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan nyawamu Tuhan, kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah. Mari sama-sama kita mau serukan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kembali dengan sungguh, dengan darahmu Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah. Yesus, Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kita sama-sama tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami di dalam surga. Hubungan Bapa dan anak sangat mulia dan sangat menjanjikan bagi kami sekalian. Sebab apa yang Bapa punya berarti milik anak-Mu ya Tuhan. Milik kami sekalian. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mengambil sakramen perjamuan suci, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi suara isi hati-Mu. Sebabnya bukakan hati, jiwa, pikiran kami, agar kami fokus kepada firman-Mu, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, kita mau sama katakan, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom yang di balkon. Haleluya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Ini merupakan minggu pertama bulan Juni.
telah ditetapkan dalam program Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Bahwa setiap bulan Juni adalah bulan keluarga. Karena betapa pentingnya keluarga. Apalagi kita punya keturunan. Yang belum punya keturunan, yakinlah satu saat Tuhan pasti membuka jalan, memberikan keturunan. Itu sebabnya mari dalam minggu pertama, judul khotbah saya pagi hari ini adalah keluarga, tempat pembentukan karakter. Keluarga tempat pembentukan karakter. Kenapa keluarga tempat pembentukan karakter? Karena keluarga terdiri dari papa, mama, dan anak-anak. Mungkin ada menantu, ada cucu. Disitulah terbentuk karakter ilahi. Karakter yang sesuai dengan Alkitab. Karakter yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu mari kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 9. Saya telah menulisnya Bapak Ibu. Bisa kebaca ya rasanya ya? Bisa ya? Ayo. Wah ini berarti yang lamanya, ini yang barunya enggak tercetak ini. Ayo kita baca. 1. Tolong slide-nya tadi saja slide-nya. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita, harus itu wajib. Dalam agama lain ada sunnah dan wajib. Sunnah itu bisa dikerjakan dan tidak bisa dikerjakan. Tapi yang namanya wajib itu harus dikerjakan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Tolong dikecilin sedikit. Terima kasih. Kita perlu mengajar kepada anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan saja waktu kita duduk, tetapi apabila kita di rumah, di perjalanan, waktu kita berbaring sebelum tidur, bahkan waktu kita bangun, kita perlu mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita. Karena kebenaran firman Tuhan adalah standar hidup keluarga. Firman Allah adalah standar moral dalam kehidupan kita. Banyak orang tua bangga kalau anaknya, apalagi sekarang lagi online Bapak Ibu. Wah harus les ini, les ini, les ini, les ini. Bangga kalau anaknya pandai tetapi tidak pernah mengajarkan kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Jangan salahkan anakmu. Apabila anakmu setelah besar menjadi berandal, berani dengan orang tua, bahkan mempermalukan keluarga, karena kita tidak mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Kita hanya menjejeli uang, kita hanya menjejeli sains, kita hanya menjejeli ilmu, tapi tidak menjejali dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, bagaimana kita dapat membesarkan anak-anak kita sehingga mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang benar-benar saleh dengan memiliki karakter ilahi. Karakter ilahi artinya karakter yang seturut dengan firman Tuhan. Memang ilmu pengetahuan penting. Sains penting. Tapi apa artinya anak kita pandai tapi tidak takut akan Tuhan? Ayo kita flashback ke belakang. Mungkin kita nggak pernah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saya punya cucu 4 Bapak Ibu yang kekasih.
Saya bangga dengan orang tua mereka, Yohan dan David. Mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kami bepergian, biasanya ikut mobil saya semuanya. Kemudian omahnya bilang, siapa yang berdoa untuk perjalanan? Bukan saya yang besar, yang kecil. Arvin, yang umurnya baru 3 tahun. Saya. Berapa? 2 tahun 5 bulan. Saya. Kemudian dia berdoa, karena belum bisa ngomong. Kemudian diteruskan dengan Karis. Karis berdoa dalam bahasa Inggris. Our Father in Heaven. Waduh. Saya bangga mendidik anak-anak kita. Bukan saja ilmu pengetahuan, tetapi juga di dalam hal pengenalan akan Kristus. Apalagi kita hidup di zaman di mana integritas seringkali diambil alih oleh kekuasaan dan kesuksesan materi. Apalagi zaman digital hari-hari ini. Ya, handphone itu menjadi konsumsi pokok untuk anak-anak kita. Bahkan banyak orang tua membiarkan yang penting hidup. Beli nakal, beli nangis, dipegang handphone dari pagi sampai malam. Memang Bapak Ibu, ya jujur saya kalah dengan cucu saya. Ya saya punya handphone itu hanya bisa untuk WA, nerima, telepon saja. Saya nggak tahu download itu bagaimana. Tapi cucu-cucu saya, waduh, omahnya suka diajarin Bapak Ibu. Bahkan mematikan itu saya diajari. Memang, tetapi mari. Memang segi positifnya bisa handphone, bisa segala-galanya. Itu memang kebutuhan zaman sekarang. Tapi dampaknya kita perlu mengecek. So banyak film kartun juga film porno loh Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Banyak film kartun sekarang film porno. Kita harus cek. Sebabnya setiap anaknya David di rumah saya, tidur saya dengan saya siang di tempat tidur kami. Selalu saya cek. Caris, lagi download apa? Oh enggak, mainan saja. Serang perang-perangan. Bapak Ibu yang kekasih. Zaman membuat kita terlena. Membiarkan anak-anak kita mahir dalam gadget, tetapi tidak mahir dalam pekerjaan Tuhan, dalam pengenalan akan Kristus. Kemudian ke Bapak Ibu yang kekasih, sekarang apa karakter? Karena topik yang saya berikan, keluarga tempat utama pembentukan karakter. Apa itu karakter? Next, karakter adalah seperangkat alat. Maksud kami, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Berarti masih pakai yang lama ini, tolong. Karakter adalah sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan. Jadi moral berbicara, karakter berbicara tentang moral yang baik. Karakter berbicara tentang kebajikan. Tentang pengenalan akan Kristus. Dan standar karakter tertinggi ditetapkan dalam Alkitab. Dan sebagai teladan utama dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dari kecil memiliki karakter yang positif. Dia selalu ada di bait Allah. Apalagi setahun sekali raya Paskah mereka ke Yerusalem, ikut dia. Ikut duduk dengan baik. Yesus disekolahkan di sinagog oleh Yusuf dan Maria. Dia duduk sebagai murid yang baik. Dan dia tidak hanya sebagai murid, sebagai tempat bermain.
Yesus bermain dengan rekan-rekan sebayanya. Tetapi Yesus juga belajar membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Bukankah ini karakter ilahi? Standar moral karakter firman Tuhan. Mari, Yesus Kristus hormat sama orang tua. Sekalipun pernah Yesus berkata, "Ibu, waktuku belum sampai." Tatkala pertama kali Yesus mengadakan mujizat di kota Kana, merubah air tawar menjadi air anggur. Yesus tidak menentang ibunya, hanya dia berkata, "Ibu, waktuku belum sampai." Tapi Maria tahu, dia berkata kepada pelan, "Apa yang diperintahkan kepadamu, lakukan." Akhirnya mereka melakukan, Bapak Ibu. Dan dia sanggup merubah air tawar menjadi air anggur yang lebih baik. Semua orang mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Seharusnya menunjukkan keunggulan moral melalui kehidupan yang mempercayai Tuhan dan melawan pengaruh jahat yang mengelilingi kita dan muncul dari dalam diri kita. Orang tua adalah foto teladan utama bagi anak-anak kita. Ya, banyak orang tua bisa ke gereja karena terkecoh dengan anaknya. Papanya nyuruh, "Ayo ke gereja, kamu ke gereja, bangun pagi ke gereja." Anaknya ngomong, "Papa dewek beli gereja." Ya. Saya mengenang kesaksian almarhum Bapak Suliatno, bapaknya Firman. Memang dulu ke gereja, tapi sudah lama nggak ke gereja. Berapa kali kalau saya dulu memberikan perjamuan suci sama engkongnya Maman, Om Laicun, dia hadir, "Yuk ke gereja." "Ya nanti nanti Om." Satu saat cucunya main ke Arjoinangun. Engkongnya bertanya, "Kamu ke gereja enggak?" Ya, engkong sendiri enggak ke gereja. Nah, terpukul. Sejak saat itu dia melangkah ke gereja. Dia bertobat, dia dibaptis. Dan akhirnya meninggal dalam Kristus. Orang tua menjadi figur teladan yang baik bagi anak-anak kita, Bapak. Kalau Anda tidak menghendaki anak-anakmu ngerokok, jangan ngerokok. Anda pun jangan ngerokok di depan anak-anak Anda. Jangan merokok di depan anak. Jangan gagah ini kalau nggak ngerokok. Anak-anak Anda akan mencontoh bapaknya. Nah, kalau Anda tidak ingin anak-anak Anda selalu berkata kirik, Anda sendiri jangan berkata kirik. Istri saya tertawa kalau saya bilang berkata kirik. Karena mertua saya dulu di guyonannya kirik loh. Jadi anak-anaknya juga kalau ngomong kirik loh, kirik. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi karakter adalah standar moral dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang percaya Tuhan Yesus. Kita harus melawan pengaruh yang jahat. Pengaruh yang jahat. Ya. Kemudian bagaimana karakter berkembang? Karakter berkembang yang saleh dan stabil harus mengalir langsung dari pertumbuhan rohani. Memang anak-anak kita hampir dari bulan Maret nggak bisa beribadah, Bapak Ibu. Jadi sudah setahun lebih anak-anak kita belum beribadah. Tapi saya berdoa bulan Juli nanti kalau sekolah udah tatap muka, anak-anak kita juga bisa sekolah minggu kembali, siap-siap Bapak Ibu. Kalau Menteri Pendidikan memerintahkan sekolah tatap muka nanti bulan Juli, ya kita akan buka juga. Karena dari sekolah minggu itu penting. Jemaat Tuhan yang ada sekarang ini, ya kecuali yang dari Sumatera Utara, itu lahir dari bekas anak-anak sekolah
Minggu tadi malam saya kondangan ke Kuningan Bapak Ibu dengan David. Ketemu anak-anak rohani saya. Saya tanya, kamu masih beribadah? Oh masih, saya menjadi pelayan Tuhan di GB ini. Menjadi pelayan Tuhan di GB, pemain musik dan sebagainya. Waduh dahsyat. Itu berangkat dari sekolah minggu Bapak Ibu. Itu sebabnya sekolah minggu adalah tempat pertumbuhan. Firman yang pernah ditaburkan tidak akan pernah hilang. Mungkin saat ini boleh hilang, mungkin saat ini boleh pindah agama. Tapi firman Allah akan bertumbuh menggelora dalam hidupnya. Saya punya kakak angkatan udara pensiunan kapten Bapak Ibu. Dari kecil kami menjadi anak Tuhan. Sampai dia pernah menjadi ketua pemuda di kota kami Sragen. Satu saat dia menikah pindah agama. Firman Tuhan yang dengar masih bergelora. Di rumahnya ada tulisan ayat firman Tuhan. Sekalipun dalam bahasa Jawa, istrinya orang Betawi karena orang Jakarta. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Cuman ditulis dalam bahasa Jawa. Meratobato amargo kraton yang pangeran wis tumeda. Waduh. Itu firman tumbuh. Ya, tumbuh pasti. Dan saya berdoa satu saat dia kembali kepada jalannya Bapak Ibu yang kekasih. Ya, jadi mari pemahaman yang nyata tentang kasih, kebenaran dan keadilannya. Mari kita berbicara tentang kebenaran Kristus. Kedewasaan rohani dan karakter berbudi luhur muncul secara alami dan holistik dari kualitas hidup yang relasi sehat yang mereka alami di rumah sehari-hari. Karakter Kristus akan muncul di rumah dalam pengalaman sehari-hari. Saya mendidik anak dari yang besar sampai yang kecil, Yohan, David, Iin. Dulu David waktu SD dari kelas 1 udah saya ajak ibadah raya. Cuman sekali waktu itu. Dia duduk di sebelah saya, dia main ecek-ecek. Main tamburin. Waduh kalau capek dia taruh. Main lagi. Bahkan dari kecil David sudah minta pakai dasi. Dasi dulu kan gede-gede ya Opung ya. Ya jadi pakai seperti anak kecil pakai dasi besar kayak tadah iler begitu. Wah dia tirukan saya berkhotbah. Kalau papanya berkhotbah begini dia tirukan. Itu pembentukan karakter secara alami. Dan memang saya mempersiapkan diri untuk kelak menjadi hamba Tuhan. Saya tanamkan kamu kalau besar nanti jadi apa nak? Dia selalu pendeta, 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 pendeta. Dan sekarang anak David yang nomor 2 Karis juga pendeta, jadi pendeta, jadi pendeta. Bahkan dia berkata kalau jadi pendeta bisa keluar negeri katanya. Waduh. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih. Jadi karakter muncul secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda suka berdoa, anak Anda pasti suka berdoa. Anda suka memuji Tuhan, anak Anda pun suka memuji Tuhan. Kalau Anda berbicara baik, anak-anak Anda pun akan berbicara baik. Karena karakter muncul dari kehidupan sehari. Ciri-ciri karakter Kristen apa yang harus kita dorong dan kembangkan dalam diri anak-anak melalui teladan orang tua dan penerapan yang bijaksana pada saat momen-momen mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa? Ada 12 Bapak Ibu. Yang pertama, keberanian. Keberanian. Kita jangan menakuti anak. Awas nanti kalau nangis tak suntik. Ya, anak saya yang pertama itu ditakuti dengan suntik. Sampai sekarang takut dengan suntik. Saya dulu juga mungkin, ya, ayah saya itu kalau nakal disuntik. Jadi saya sampai hari ini lihat speed suntik itu pantat saya udah basah dulu Bapak Ibu. Maka pada waktu vaksin kemarin, saya nggak berani lihat Bapak Ibu. Dari masukin obat ke speed saya nggak berani lihat. Saya merem terus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pada waktu saya diperiksa tekanan darah saya. Pertama itu 180/70.
Waduh, ini Bapak ini rendah, 70 bawahnya, tapi atasnya 180. Jadi bisa nggak? Ya memang bisa. Tetapi istirahat dulu lah. Saya diberikan kesempatan istirahat. Karena saya takut disuntik Bapak Ibu. Akhirnya tes kedua turun. Tinggal 160. Jadi saya divaksin 2 kali. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Harus ajar berani, jangan awas. Ada setan, ada setan. Waduh, jangan Bapak. Kita harus belajar berani. Ya, belajar berani. Ya, anaknya David yang nomor 2 diajar berani. Dia les karakter. Les karate Bapak Ibu. Ini mau ujian tingkat lagi. Ya, nanti setelah hijau apa ini, David? Biru. Iya. Sudah dan sabuk biru karis. Baru kelas 1 mau kelas 1 Bapak Ibu. Dia ngajari adik-adiknya. Hos. Kemudian yang kedua, ketetapan hati dalam mencapai maksud. Apa yang menjadi cita-citanya harus berketetapan hati, jangan dirubah-rubah. Memang anak-anak kadang berubah. Anak David yang perempuan ditanya sama omahnya mau jadi apa? Jadi YouTuber katanya. YouTuber kaya loh Bapak Ibu. Atta itu YouTuber se-Asia Tenggara, jadi kaya dia. Tapi sekarang berbeda. Sekarang jadi dokter aja. Memang berubah-ubah. Tapi sebabnya kita mengajarkan ketetapan hati, fokus. Kalau dia jadi dokter, kita harus persiapkan dari kecil. Dia harus ahli matematika. Dia harus ahli di bidangnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi harus berketetapan hati untuk mencapai maksud tujuannya. Yang ketiga, setia dan kesucian. Kesetiaan. Kesetiaan belajar, kesetiaan berdoa, kesetiaan membaca firman Tuhan. Dan harus hidup menjaga kesucian. Berikutnya jujur. Ya, kenapa anak kita suka mencuri uang dimanapun kita taruh uang? Karena kita tidak pernah mengajarkan kejujuran. Harus minta, jangan mengambil sendiri. Harus minta. Ya. Kehidupan kami nggak lepas dari cucu-cucu kami, Bapak Ibu. Tiap hari gantian. Anaknya David itu titip saya, kalau nggak Ceris dengan yang kecil, kalau nggak Karis yang kecil. Yang kecil pinter Bapak Ibu. Begitu masuk langsung jajan. Minta es krim sama omahnya, jajan. Karena dia cuma bisa ngomong jajan, nenen, susu. Ya. Jujur. Kita harus mengajar kejujuran terhadap anak. Kalau ada uang lebih pun kita harus jujur anak. Lebih dari susuk jajan harus dikembalikan kepada orang tua. Jujur dalam hal pelajaran. Jangan nyontek anak-anak. Kita harus jujur apa adanya. Belajar dipacu. Kemudian kerendahan hati, rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri bahasa Belandanya minderwaarde. Bukan rendah hati. Tapi bukan rendah diri. Tapi rendah hati. Gak sombong. Mudah bergaul anak-anak kita. Kita harus didik mereka. Ya, mau sekolah salaman dulu sama papa mamanya. Syukur cium tangan. Mau makan, yuk papa makan, mama makan, omah makan. Itu berbicara tentang kerendahan hati Bapak Ibu. Kita harus mengajarkan anak-anak kita rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati. Kalau rendah diri itu takut. Dikit-dikit bergaul sama orang takut. Dan kalau rendah hati itu kerendahan hati. Kita perlu mendidikkan kebaikan dan keramahan. Harus mendidik anak dengan baik. Karakter Kristus itu baik. Tidak sombong, tidak congpong. Bahasa Jawanya congpong. Congpong itu angkuh. Harus ramah dengan orang.
Banyak senyum. Ya, modal saya pelayanan cuman senyum Bapak Ibu. Ya, orang yang mengkritik saya senyumi saja. Ya, sebab nggak semua jemaat itu senang sama gembalanya. Ada saja yang ngulik cari kesalahan, tapi tak senyumi saja. Ya, sepandai-pandainya manusia, sekali-sekali pasti ada kesalahan. Tapi diulik terus, dicari kesalahan. Enggak semua jemaat, tapi saya bangga punya jemaat yang respect terhadap gembalanya. Ya, waktu saya ulang tahun pernikahan, waduh, sampai penuh, diakonia penuh, Pak. Aduh, sampai saya menghapusnya capek, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita harus memiliki kasih. Betapa pentingnya kasih. Kasih terhadap orang tua, kasih terhadap saudara, kakak, adik. Jangan medit. Mengajarkan anak yang punya mainan harus gantian. Maka 4 cucu saya kalau saya beli 1 alat, 4 semua tak belikan Bapak Ibu. Ya, yang lalu saya lihat pembantu saya itu Rita. Anaknya pakai sepatu bisa nyala. Waduh, bagus banget ini. Beli di mana, Rit? Ya, waktu ke sana. Saya bilang, dah mah, belikan 4-4-nya semua sama. Supaya tidak timbul, tidak ada kasih, rebutan. Maka saya ajarkan kepada Yohan, David, kalau beli segala sesuatu harus sama 4. Jangan beli 1, nanti 1 rebutan. Kita perlu mengajar kasih kepada anak-anak kita. Kita perlu mengajar loyalitas dan ketergantungan kepada Tuhan. Loyalitas kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus. Dan bergantung sepenuh kepada Yesus Kristus. Itu penting sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya ajar anakmu berdoa. Mau makan berdoa. Mau tidur berdoa. Mau belajar berdoa. Mau ujian berdoa. Ketergantungan kepada Tuhan Yesus sangat penting. Karena itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih. Memiliki loyalitas dan ketergantungan kepada Tuhan Yesus sangat penting sekali. Berikutnya tertib dan bersih. Cleanliness. Apa artinya tertib? Waktu tidur siang, tidur siang. Tidur jam 9, jam 9. Bangun jam berapa harus tertib. Sebab bisa karena biasa. Hari Senin itu hari libur, saya nggak doa pagi. Saya katakan sama rekan-rekan sekerja, nggak doa pagi. Pengen kami bangun jam 7 atau jam 8 malam, jam 8 pagi Bapak. Tapi nggak bisa, biasa jam 3 ya jam 3 udah ketap-ketip. Istri saya jam 4 udah melek matanya, nggak bisa. Kebiasaan. Ya, baru nanti setelah doa jam 6 tidur lagi, jam 7 bangun sarapan. Nggak bisa, itu bisa karena biasa. Sebabnya ajar anak-anak tertib. Pakaian tertib. Pakaian untuk pergi, pakaian untuk di rumah, pakaian untuk sekolah harus tertib. Jangan pakaian sekolah untuk main bola dan sebagainya. Yang tertib Bapak Ibu. Dan bersih. Karena bersih itu sangat-sangat indah sekali. Ya. Bersih itu indah. Ya. Jangan dibiarkan anak kita ingusnya dilewer terus, dibiarkan angka 11. Harus diajar, dilap sama tisu. Ya. Jangan bangun tidur belum sikat gigi udah makan, jangan Bapak Ibu. Kita perlu belajar mengajar anak tertib, bersih, cleanliness. Dan yang berikutnya kita perlu mengajar anak menghormati orang tua. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama, selamat makan, selamat tidur. Kita perlu menghormati orang tua. Jadi anak Anda hormat dan tidak tergantung Bapak Ibu. Ada istilah 1-1. Dalam bahasa Okiannya 1-1. Artinya apa? Ya balas dendam. Kalau kita tidak hormat sama orang tua, jangan harap anak kita hormat sama orang tua. Kalau kita tidak menyayangi orang tua, jangan harap anakmu menghormati orang tua. Itu istilah 1-1 Bapak Ibu.
Kita perlu menghormati orang tua sesama, hormati pendeta. Pendeta itu adalah Tuhan utus untuk membimbing rohani Anda. Saya nggak gila hormat Bapak Ibu. Tapi tempatkan kami pendeta ini pada tempat yang layak. Boleh kritik, tapi kritik yang membangun tentunya. Pak Pendeta, khotbah Anda salah tadi, puji Tuhan. Nanti tak perbaiki, maklum usia 73 tahun Bapak Ibu. Ya kadang-kadang mau ngomong itu harus mikir dulu. Ya sebab tidak ada catatannya. Khotbah saya cuman ya dalam bentuk schedule saja. Ya, tidak dicatat, ditulis. Ya, jadi kita perlu menghormati orang tua, panjang umur dan ditambahi rezeki. Kalau Anda nggak menghormati orang tua, ya seret rezekinya. Sebabnya saya bangga kalau jemaat pulang kampung. Wah, di sana jadi berkat Bapak Ibu. Karena kalau orang Sumatera kembali ke Jawa itu kan waduh pasti berhasil. Punya mobil, pakaiannya bagus-bagus. Ya, kita jadi berkat, itu bangga saya di kampung halaman. Sampai ada seorang ibu, saya tadinya bawa sekoper om, pulang tinggal pakaian di badan saja. Karena semua diminta saudara-saudara. Puji Tuhan, Anda jadi berkat. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Kita perlu mendisiplin diri. Disiplin. Yang perempuan diajar nyapu, diajar ngepel. Biarpun ada pembantu. Dan ingat, harus minta tolong sama pembantu. Anak saya ajar. Kalau pengen bikin nasi goreng sama pembantu, Mbak minta tolong bikinin sambal, minta nasi goreng. Gorengin telur, minta tolong. Gak boleh semena-mena. Kemudian yang terakhir, tidak mementingkan diri sendiri. Ayo ajar anak kita tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kepentingan bersama. Akhir kata, dua elemen penting dari keluarga pernikahan dan menjadi orang tua adalah representasi atau mengungkapkan karakter Tuhan yang tidak ada duanya dalam penciptaan. Cinta antara suami dan istri memberikan gambaran sekilas tentang pengabdian Kristus yang penuh gairah kepada kita sebagai pengantin perempuannya. Dan pasang surut menjadi orang tua menawarkan gambaran yang menarik tentang kelembutan, kesabaran Tuhan terhadap kita sebagaimana anak-anak kita sekalian. Kedua elemen penting dalam keluarga ini menjadi elemen dasar bagi pengembangan karakter ilahi dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Keluarga tempat utama pembentukan karakter. Karakter Kristus, karakter ilahi. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk perjamuan suci. Kita naikkan pujian. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh. Kenapa? Siap di atas. Tanganmu tinggi. Darah-Mu Yesus sucikan
di dalam surga. Bagaimana kita bisa membentuk karakter anak-anak kita seperti karakter ilahi tanpa kami menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Sebab dalam minggu pertama ini kami mau ngambil sakramen ya Tuhan. Perjamuan suci, tanda-tanda suci yang nampak. Sebab kuduskan kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Karena bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang baru. Mampu kami untuk mendidik anak-anak kami berkarakter Kristus, karakter ilahi. Layakkan para pelayan perjamuan suci. Kuduskan rosti dan anggur ini menjadi sakramen perjamuan suci. Layakkan jemaat-Mu. Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima hosti dan anggur sebagai perjamuan suci. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk. Kita naikkan pujian karena salib-Mu. Bapak Ibu sekarang baru tidak dimasukkan di plastik, tetapi demikian tinggal dibuka plastiknya, ada tutup plastiknya saja. Enggak sulit-sulit. Ini yang baru Bapak Ibu. Ada tutupnya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hidup hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita buka tutupnya. Salib-Mu ku hendak. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Tinggal dibuka saja, dibuka saja. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Angkat hosti dengan tangan kanan tinggi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta pengampunan atas segala dosa kesalahan kita, dan kita juga melepas pengampunan terhadap siapapun yang bersalah kita. Mungkin suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, siapapun mantumu, mari kita berdoa minta pengampunan dan melepas pengampunan. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dosa yang kami perbuat tiap-tiap hari selama 1 bulan ini, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami, darah-Mu sanggup mengampuni segala dosa kami. Kami juga melepas pengampunan terhadap orang yang bersalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Angkat hosti dengan tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Setelah mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti pengucapan syukur kita adalah tubuh Kristus? Kita buka masker kita, kita makan hosti dalam nama Tuhan Yesus. Anggur bisa dibuka, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa minta tolong. Kalau nggak bisa, angkat anggur dengan tangan kanan tinggi di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga setelah makan, Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya kita mengucap syukur adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa di dalam haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti online maupun yang ikut hadir dalam ibadah ini, tumpangkan tangan kananmu di dadamu. Kalau Anda memerlukan pertolongan dari Tuhan Yesus, dari altar ini saya akan berdoa. Yang sakit tumpangkan tangan kanan Anda di mana tubuh Anda yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di balkon, yang di bawah, yang mengikuti online Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bukankah janjimu melepaskan kami? Bukankah janjimu memulihkan kami? Sebabnya dalam nama Yesus, yang menumpangkan tangan di dada Tuhan, dia memerlukan pertolongan, dia memerlukan kesembuhanmu, dia memerlukan mujizatmu. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau sumber pertolongan kami. Oleh bilurmu Tuhan jamah sakit penyakit kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada ibu yang memerlukan keturunan, tumpangkan tangan kananmu di mana perut Anda dalam nama Yesus. Kalau ada suami juga ikut tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah kandungan dari ibu yang ingin melahirkan anak dalam nama Yesus. Tuhan jamah kandungannya, Tuhan jamah sperma suaminya, karena satu saat mereka boleh memiliki keturunan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati hidup kami. Usaha pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter kami Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Untuk Ibu Laris Siboro ya Tuhan. Untuk Bapak Aman Situmorang Tuhan. Untuk Ibu Limpivi Indriani. Untuk Ibu Lisda Sagala Tuhan, untuk Adenovita Sari Simbolon Tuhan, untuk Gabriel Sagala, untuk Tiara Magdalena Sitanggang Tuhan, untuk Nathanael Vensius Wijaya Tuhan, untuk Tesalonika Juanda Simbolon, dalam nama Yesus, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atasmu. Sehingga Tuhan perpanjang umur, Tuhan beri keberhasilan hidup, Tuhan berikan keberhasilan dalam studi, bahkan beri kekuatan kesehatan, perlindungan dari COVID-19. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Untuk Bapak Paham Simanjuntak dengan Ibu Lesda Sirait Tuhan. Untuk Andre dengan Vanessa Tuhan. Untuk Kosmos Siburuan dengan Evi Wati Naibahu. Mari Tuhan, Hamba-Mu meneguhkan kembali, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi pandu, penolong, penghibur, pemberi kebahagiaan, pemberi harmonis, bahkan Tuhan yang memberikan mereka keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Berkat berlimpah-limpah atas mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Tuhan. Oh, di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ki Haji Maruf, dibantu para menteri, Kapolri, Kapolda, untuk mampu mengatasi krisis ekonomi, mampu mengatasi pandemi 19, mampu mengatasi terorisme. Indonesia Tuhan dijauhkan dari krisis ekonomi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjoinangun, Desa Jungjang, dan desa lain-lain dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, angkat kedua tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Diberkati keluargamu. Diberkati kandunganmu. Diberkati jodoh masa depanmu. Diberkati studimu, pekerjaanmu. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya,
menyertai memberkati sepanjang pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, masukkan ke dalam peti yang kami siapkan. Persembahan tatangan, persembahan persepuluhan Anda. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami nggak bisa berjabatan tangan, tapi cukup salam saham.